Halo, Pak. Halo Ayuna, ada perkembangan apa soal Rafka? Dan apakah pihak rumah sakit sudah mendapatkan donor darah? Iya, Pak. Dokter sudah berhasil mendapatkan darah untuk Mas Halo, Ayuna, kamu masih di situ? Pak, maksud Ayuna. Iya, dokter. Dokter sudah berhasil menemukan darah untuk Mas Rafka. Dokter sudah menanganinya dengan baik. Luka yang di pahanya juga sudah dijahit. Jadi Mas Rafka pasti akan baik-baik aja kok, Pak. Aduh, Papa lega banget mendengarkan kabar yang baik ini. Ayuna, makasih ya. Kamu sudah sangat membantu Rafka. Pokoknya kamu usah khawatir. Besok Papa udah di sana dan kita sama-sama akan menjaga Rafka ya. Iya, Pak. Ayuna pamit dulu ya, Pak. Ayuna harus urus administrasi untuk kepindahannya Mas Rafka ke ruang perawatan. Oke. Sekali lagi terima kasih Ayuna. Sampai besok. Pak? Ma, Rafka udah keluar dari masa kritis. Dokter di Malang sudah sangat bagus menangani Rafka. Oh gitu ya, Pak? Ya ampun, baguslah. Mama tuh cemas banget mikirin Rafka. Kenapa Rafka nggak mati aja sih? Kenapa masih hidup? Ini juga semua berkat Ayuna sih. Dia sangat membantu. Berkat Ayuna. Pak, nggak salah. Ayuna itu pembawa sial di keluarga kita, Pak. Lihat aja kan, semua ini terjadi tuh karena Ayuna. Coba aja kalau Papa itu nggak biarin Ayuna menikah sama Rafka, ini semua nggak akan terjadi. Dan coba aja kalau Papa tuh ngebiarin Rafka menceraikan Ayuna saat itu. Semuanya nggak akan seperti ini. Lihat deh, sekarang lihat semua apa yang terjadi. Rafka itu terbaring di rumah sakit, dan itu semua karena Ayuna bahkan hampir kehilangan nyawa, Pak. Nila! Kenapa sih kamu selalu harus seperti ini? Bisa nggak kamu tuh baca situasi? Dan dalam keadaan seperti ini, kamu memberikan kata-kata yang menenangkan. Bukan malah memperkeruh keadaan. Rafka itu sedang terbaring tidak sadarkan diri. Dan satu-satunya orang yang ada di sana bisa membantu dia, itu cuma Ayuna. Dan kita yang ada di sini jauh dari dia, yang bisa kita lakukan saat ini hanya mendoakan. Bukan malah seperti kamu, cuma bisa menuduh dan menyalahkan. Bu, kalau infusan Bapak sudah mau habis, tolong diberitahu ke kami ya. Ya. Oh ya Bu, nanti pencet belnya yang ada di sini aja ya. Kami pasti akan langsung datang. Dan kalau Ibu butuh bantuan apapun juga, langsung ngebel aja ya Bu. Ya. Makasih, Suster. Sama-sama Bu. Permisi ya Bu. Ya Sus. Aku harus panggil kamu apa sekarang, Mas? Mas Rafka? Atau Mas Rafki? Dan kalau kamu sadar, gimana caranya aku harus ngadepin kamu?
Aku harus tetap tenang. Aku harus cari tahu. Kenapa kamu setega ini mempermainkan aku, Mas? Halo Pak Hasan. Halo Bu, Bu Ayuna sama Pak Rafka di mana ya? Acara dinernya sudah ready loh Bu. Saya dari tadi nunggu Ibu dan Pak Rafka Bu. Saya minta maaf Pak, dinernya nggak jadi. Saya dan suami saya habis mengalami kecelakaan. Tadi di perjalanan menuju ke tempat dinner, mobilnya tiba-tiba nggak bisa dikendalikan, terus mobil kami menabrak pohon. Sekarang keadaan Ibu dan Pak Rafka gimana Bu? Keadaan saya baik-baik aja, tapi keadaan Mas Rafka cukup parah. Sampai dia harus menerima perawatan intensif dari dokter. Dan sekarang dirawat di Rumah Sakit Tirta Asri Medika, Pak. Saya ikut prihatin Bu atas musibah yang dialami Ibu dan Pak Rafka. Semoga Pak Rafka cepat sembuh ya Bu. Kalau boleh tahu Bu, keberadaan mobil di mana ya Bu? Saya mungkin bisa urus Bu. Tadi kalau nggak salah itu di Jalan Melati, Pak. Iya benar-benar kayaknya di Jalan Melati tadi, Pak. Sekali lagi saya minta maaf ya Pak, saya benar-benar nggak menduga ini akan terjadi. Nggak apa-apa Bu, nggak apa-apa. Saya memakluminya Bu, karena ya namanya juga musibah ya Bu. Kalau begitu saya tutup dulu teleponnya Bu ya. Saya langsung mau urus mobil Bu. Iya Pak, untuk kerusakan nanti Bapak tenang aja, saya pastikan kita akan bertanggung jawab. Baik Bu. Sekali lagi makasih banyak ya Pak. Baik Bu, sama-sama Bu. Mari Bu. Ya, mari. Cepat sembuh dong, Mas. Kamu jangan bikin aku cemas kayak gini, Mas. Gak seharusnya aku mencemaskan laki-laki yang bukan suamiku. Beli obat. Aku nggak boleh sakit. Aku tinggal sebentar ya, Mas. Belum tidur? Mana bisa saya tidur, Lis. Pikirannya kemana-mana, mikirin Rafka lagi terbaring di rumah sakit habis kecelakaan. Sementara saya nggak bisa melakukan apa-apa. Cuma bisa duduk di sini menunggu kabar dari Ayuna tentang situasi dan kondisi dia. Sabar ya Pak. Lisa yakin Mas Rafki itu orang yang kuat, cowok yang kuat. Bapak ingat gak waktu masih kecil, Mas Rafki pernah jatuh kan dari pohon mangga, tapi ternyata baik-baik aja tuh, kuat-kuat aja. Lis,
kamu ini kenapa sih? Kamu sadar nggak? Dari tadi kamu menceritakan Rafka, tapi kamu sebut nama Rafki. Duh, pakai keceplosan lagi. Oh, maaf Pak, suka siwer lisan nih. Kadang Mas Rafka, kadang Mas Rafki. Emang dari kecil kan mirip banget Pak. Apalagi sekarang kebiasaannya mereka malah sama lagi Pak. Ya, lagi pula kamu kan sudah lama ketemu mereka. Jadi mungkin sekarang kamu jadi bingung lagi. Iya sih Pak. Udah Bapak sekarang sabar, tenang. Lisa yakin kok Pak, pasti Mas Rafka sudah ditangani sama dokter-dokter yang baik di sana. Amin. Mending gimana kalau Bapak istirahat aja? Kan istirahat, tidur lebih baik Pak. Perjalanan jauh loh ke sana. Jadi besok bangun kan udah lebih fresh. Kamu benar juga. Ya udah, tolong kamu matiin semua lampu-lampunya ya. Iya Pak. Oke. Kasian juga si Pak Dharma.